Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi tentang religiusitas pada masa dewasa akhir atau lansia. Sebelumnya, perkenalkan saya Ragil Alfia dengan NIM akhir 149, kelas 2D Psikologi UIN Wali Songo, Semarang. Masa dewasa akhir disebut juga masa usia lanjut. Disebut dewasa akhir karena merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari usia 60 tahun ke atas hingga mati. Pada masa ini, individu mengalami perubahan fisik dan psikologis yang signifikan, termasuk penuaan, penurunan fungsi tubuh, dan perubahan dalam pandangan hidup. Pada masa ini, kemampuan indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain sebagainya mengalami penurunan. Begitupun berkurangnya massa otot dan perubahan penampilan seperti kerutan yang ada pada tubuh lansia. Pada masa ini juga mengalami perubahan kognitif, bisa meliputi penurunan fungsi memori dan kemampuan belajar. Sementara perubahan sosial dapat mencakup perubahan dalam hubungan dengan keluarga, teman, dan komunitas. Selain itu, masa dewasa akhir juga bisa menjadi waktu untuk refleksi, mengevaluasi kehidupan, dan mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Selanjutnya ada karakteristik dewasa akhir. Yang pertama, mundur Harlock, kemunduran fisik dan mental terjadi secara perlahan dan bertahap. Kemunduran itu sebagian datang dari faktor fisik dan sebagian lagi dari faktor psikologis. Yang kedua, orang menjadi tua secara berbeda karena mereka mempunyai sifat bawaan yang berbeda, sosioekonomi dan latar pendidikan yang berbeda, serta pola hidup berbeda. Bila perbedaan tersebut bertambah sesuai dengan usia, maka perbedaan tersebut akan membuat orang bereaksi secara berbeda terhadap situasi yang sama. Yang terakhir, tahapan usia dewasa akhir atau lansia oleh Rasulullah SAW dinamakan dengan masa pergulatan maut, yaitu masa-masa umur 60 hingga 70 tahun yang beliau terangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, umur-umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang bisa melampaui umur tersebut. Selanjutnya, pembahasan religiusitas pada masa dewasa akhir. Religiusitas adalah kedalaman seseorang dalam meyakini suatu agama disertai dengan tingkat pengetahuan terhadap agamanya yang diwujudkan dalam pengamalan nilai-nilai agama, yakni dengan mematuhi aturan-aturan dan menjalankan kewajiban-kewajiban dengan keikhlasan hati dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ibadah. Sikap keberagamaan seorang dewasa cenderung didasarkan atas pemilihan terhadap ajaran agama yang dapat memberikan kepuasan batin atas dasar pertimbangan akal sehat. Maksudnya, keberagamaan seseorang dewasa biasanya muncul dari diri sendiri. Karakteristik religiusitas pada masa dewasa akhir yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Berarti masa dewasa akhir biasanya akan menerima agama berdasarkan pemikiran logis dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Yang kedua, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Biasanya para lansia memperdalam pemahaman agama dengan mengikuti komunitas-komunitas positif seperti thariqah, pengajian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sikap religiusitas cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Contohnya, apabila ada seseorang yang memiliki kepribadian tegas, maka pada masa ini dia pun akan tegas dengan sesuatu yang bersangkutan dengan agama. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi religiusitas orang dewasa akhir. Ada dua, ada faktor diri sendiri dan yang kedua ada faktor diri sendiri, yaitu mereka yang mampu menerima akan mereka yang mampu menerima akan mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan baik. Luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Luar ialah beberapa kondisi dan sedangkan faktor luar ialah beberapa kondisi dan situasi lingkungan agama atau pendidikan yang diterima, sehingga
ia akan mengembangkan dan melanjutkannya pada usia lansia. Selanjutnya ada masalah religiusitas. Menurut Lewin Sherrill, masa dewasa akhir, masalah religiusitasnya adalah pasrah. Pada masa ini, minat dan kegiatan kurang berbau agama. Hidup menjadi kurang rumit dan lebih berpusat pada hal-hal yang sungguh-sungguh berarti. Kesederhanaan lebih sangat menonjol pada usia tua. Selanjutnya ada dalil Al-Quran tentang religiusitas pada masa dewasa, yaitu surat Al-Ankabut ayat 57 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dalam ayat ini dapat kita ambil pengertian bahwasanya masa lansia ini masa yang mendekati kematian. Jadi pada masa ini manusia cenderung memiliki religiusitas yang tinggi sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesimpulannya, sikap religiusitas orang dewasa memiliki perspektif yang luas didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap keberagamaan ini umumnya juga dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran agama yang dianutnya. Di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan perkataan lain, orang dewasa sudah memahami nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Itu tadi penjelasan dari saya. Saya meminta maaf apabila ada penjelasan yang kurang atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.